Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian tafsir rutin kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pengajian yang telah lalu kita telah memasuki kaidah yang pertama di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir. Masih ada yang ingat apa redaksi kaidah tersebut? Kok ambleng? Lupa. Apa? Wingi rek kemutan siki kelalen. Apa? Oh, sebentar saya cari dulu di buku catatan. Apa? Bagus. Sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan perkataan sahabat, kemudian dengan perkataan siapa? Tabi'in. Dan kita telah memasuki yang ketiga, yaitu penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal yang terlewat ketika kita membahas yang kedua, yaitu penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjelaskan yang pertama, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, saat itu kita contohkan kitab tafsir yang meniti metode tersebut. Yaitu saat itu kita sebutkan sebuah buku tafsir yang dikarang oleh seorang ahli tafsir kontemporer. Masih ingat bukunya judulnya apa? Lah, apa manik bukunya? Dalam kaidah ora kemudian orang judul buku. Gimana mau jadi ulama kalau cara ngajinya seperti ini? Judul bukunya apa? Bodisik lagi digoleti gitu. Judulnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Ketika kita memasuki tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa untuk membawakan contoh kitab tafsir yang meniti metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan saat ini di antara kitab tafsir yang penulisnya banyak meniti metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Dua tafsir ini adalah merupakan kitab yang
penulisnya sangat memperhatikan penerapan metode tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kitab-kitab tafsir lainnya yang meniti metode tersebut, membawakan ayat kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menafsirkan ayat itu. Namun tidak sedikit di antara mereka yang kurang memperhatikan kesahihan hadis yang mereka bawakan, sehingga mereka banyak membawakan hadis-hadis yang dhaif dan juga hadis-hadis yang palsu. Apa saja buku-buku tersebut, kitab-kitab tafsir yang meniti metode kedua ini, cuman banyak menyebutkan hadis dhaif dan hadis palsu. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Tafsir As-Sa'labi, kemudian Tafsir Al-Wahidi, yang ketiga Tafsir Al-Khazin, yang keempat Tafsir Az-Zamakhsyari. Ini seorang penganut sekte Mu'tazilah. Kemudian Tafsir Al-Baydawi, Tafsir An-Nasafi, dan Tafsir Abu Sur. Saya nggak bisa mendikte karena waktunya sangat terbatas. Maka yang ingin menulis ya bisa mendengarkan kembali rekaman yang direkam oleh sebagian ikhwah. Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus cermat, jangan sampai kita membawakan hadis yang apa? Yang dhaif atau hadis yang palsu. Maka salah seorang ulama yaitu Az-Zarkashi, setelah menyebutkan bahwasanya salah satu sumber utama tafsir adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan, lakin yajibul hadar min ad-dha'if minhu wal mawdu'. Namun ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus hati-hati dari hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Fa innahu katsir, karena hadis-hadis model seperti itu banyak. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Aja krungu, ya itu anak hadisnya langsung iya pancen anak hadisnya. Belum tentu setiap yang dikatakan hadis itu sahih. Kadang-kadang ada hadis yang lemah, bahkan apa? Bahkan palsu. Maka kita harus hati-hati ketika kita membaca buku. Tidak setiap buku itu mesti ada dalilnya. Dan tidak setiap buku yang menyebutkan dalil mesti dalilnya apa? Sahih. Jadi seorang muslim harus cerdas ketika beragama. Dia mencari amalan yang ada dalilnya dan yang dalilnya sahih. Setelah saya menyebutkan tambahan yang kelupaan tadi, kita akan memasuki yang keempat, yaitu tafsir Al-Quran dengan perkataan siapa? Perkataan tabi'in. Jangan balik ke sahabat lagi, sudah kita jelaskan. Perkataan tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Apa dalil metode ini? Dalil metode ini adalah suatu hadis yang sudah kita bawakan pada pengajian yang telah lalu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan merekomendasikan bahwasanya generasi yang terbaik sesudah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Generasi tabi'in. Maka metode tafsir dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in memiliki nilai yang sangat tinggi.
Kenapa? Karena generasi tersebut telah dipuji oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka banyak menimba tafsir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang notabene mereka adalah murid-muridnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, penguasaan mereka terhadap bahasa Arab jelas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup sesudah mereka. Penguasaan bahasa Arab generasi tabi'in itu jelas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup sesudah mereka. Dan ini sangat berpengaruh kepada tingkat keotentikan tafsir yang dibawakan oleh seorang. Maka Imam Ibn Rajab, seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau menjelaskan, "Fa'afdalul 'ulumi fi tafsiril Qur'an wa ma'anil hadits wal kalam fil halal wal haram." Ilmu yang paling baik yang berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an, makna hadis serta hukum halal dan haram, ma kana ma'thuran 'anis sahabati wat tabi'in. Sebaik-baik ilmu tentang tafsir Quran adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi tabi'in, yaitu murid-muridnya siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh penerapan metode tafsir ini? Saya akan bawakan dua contoh penerapan tafsir Al-Quran dengan perkataan tadi. Yang pertama adalah tafsir dari surat Al-Hijr ayat 99. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang al-yakin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk beribadah, dan sampai kapan kita beribadah? Sampai datangnya apa? Al-yakin. Jadi kalau sudah sampai al-yakin, kita sudah apa? Berhenti apa? Beribadah. Sebagian orang sufi, mereka meyakini bahwasanya kewajiban untuk beribadah kepada Allah akan berakhir ketika mereka sudah mencapai suatu maqam, yaitu suatu tingkatan. Di antara mereka ada yang menamakan maqam tersebut dengan maqam wusul. Maqam apa? Wusul. Seandainya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan tekun, kemudian dia mencapai peringkat tersebut, maka saat itu gugurlah segala kewajiban agama darinya, sehingga dia tidak wajib lagi untuk sholat, puasa, haji dan yang semisal, dan diperbolehkan untuk melakukan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mulai dari minum khamr dan kawan-kawannya. Itu keyakinan sebagian kaum sufi. Jadi mereka akan terus beribadah sampai mencapai titik makom apa tadi? Wusul. Kalau sudah sampai situ berarti apa? Wassalam. Salat. Sudah enggak salat lagi. Sudah enggak puasa lagi. Mau minum khamr, mau berzina, monggo. Salah satu tokoh sufi abad keempat, yaitu Ahmad bin Atha, dia pernah berkata, "Al-'arifu la taklifa alaihi." Orang yang telah sampai ma'rifat, maka dia tidak mendapatkan beban syariat. Enak ya jadi orang situ ya. Salah seorang tokoh sufi lain yang bernama Abu Yazid Al-Bustami,
pernah berkata, "Ajibtu liman 'arafa Allah kaifa ya'budu." Saya merasa heran kepada orang yang sudah mengenal Allah, mengapa dia tetap beribadah kepadanya? Jadi menurut dia kalau sudah tidak kenal Allah itu sudah apa? Sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Maka dikisahkan Abu Yazid tadi Al-Bustami suatu hari pernah mengeluarkan sepotong roti dari sakunya di siang hari, kemudian dia makan di hadapan umum, padahal saat itu sedang bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi dia merasa dia sudah kenal Allah, maka nggak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi puasa. Ketika ditanya mereka tentang dalil yang menunjukkan adanya maqam wusul tadi, di antara mereka ada yang menjawab dalilnya adalah tadi Al-Quran surat Al-Hijr ayat berapa? 99. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah kepada Allah sampai datang apa? Al-yakin. Al-yakin itulah yang mereka katakan sebagai maqam apa? Maqam wusul. Gimana bantah tafsir tadi ini? Gimana bantah? Ada orang meninggalkan sholat, dalilnya apa? Al-Quran. Hebat ya. Ada orang berzina, dalilnya apa? Al-Quran. Makanya yang namanya tafsir itu harus pakai apa? Harus pakai kaidah. Ini contoh menafsirkan Al-Quran semau perutnya sendiri. Tidak pakai apa? Tidak pakai kaidah. Padahal kalau misalnya dia mau sedikit membuka buku tafsir, maka dia akan mendapatkan bahwasannya yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat 99 dari surat Al-Hijr adalah apa? Adalah kematian. Jadi arti ayat tadi adalah beribadahlah kamu sampai kapan? Sampai mati. Jadi bukan ketika sampai maqam apa? Maqam wusul. Jadi kita diperintahkan di dalam ayat tadi supaya beribadah sampai datang al-yakin yang artinya adalah ajal. Alias kita diperintahkan untuk beribadah sampai kita mati. Saat itu baru kita istirahat. Nah, orang sudah mati yang nggak bisa apa? Sholat lagi sudah selesai. Mungkin mereka akan menembak kita. Loh, panjenengan itu menafsirkan al-yakin dengan mati itu dengan penafsiran siapa? Jawabannya dengan penafsiran tabi'in. Makanya ini saya jadikan contoh dari metode penafsiran Al-Quran dengan perkataan apa? Tabi'in. Banyak sekali tabi'in yang menafsirkan al-yakin tadi dengan kematian. Di antaranya adalah Salim bin Abdullah, kemudian Mujahid, kemudian Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Zaid. Semuanya menafsirkan al-yakin di dalam surat Al-Hijr ayat 99 dengan kematian. Dan semuanya dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebenarnya gampang sekali untuk membantah penafsiran mereka tadi. Kita tinggal katakan, kita beri pertanyaan kepada orang tadi, yaitu orang yang menafsirkan al-yakin di dalam surat Al-Hijr ayat 99 dengan maqam wusul. Kita tanya sama dia, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke maqam itu? Sudah sampai ke maqam wusul atau belum? Hah? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah buah si malakama. Kalau mereka katakan belum, mereka salah.
Kalau mereka katakan sudah, mereka juga apa? Salah. Kok bisa? Jawabannya sama-sama salah. Kalau mereka katakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai ke maqam wusul, berarti keimanan mereka lebih tinggi daripada keimanan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani mereka ngomong kayak gitu? Hah? Gak akan berani. Karena gak ada orang di muka bumi yang meyakini bahwasanya imannya lebih tinggi daripada imannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka katakan sudah sampai, Nabi sudah sampai ke dalam maqam wusul, kita bertanya lagi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk beribadah saat itu? Atau Nabi terus beribadah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Saking ngawurnya pemahaman tadi, pemahaman orang yang meyakini bahwasanya seseorang itu memiliki maqam wusul, sampai-sampai beberapa tokoh besar sufi sendiri membantah pemikiran itu. Sufi membantah apa? Sufi membantah sufi. Di antara mereka yang membantah adalah Al-Qushairi, kemudian Al-Junaid, As-Sahrawardi, dan Abu Hamid Al-Ghazali, pemilik kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan salah satu ulama ahlu sunnah yaitu Al-Qadhi Iyad, beliau menegaskan bahwasanya orang yang meyakini keyakinan tersebut dia bisa terjerumus kepada kekafiran. Ini sangat mengerikan. Contoh penerapan metode ini yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama adalah penafsiran dari kata al-yakin di dalam ayat 99 dari surat Al-Hijr. Contoh yang kedua, dari penerapan metode tafsir Al-Quran dengan perkataan siapa? Dengan perkataan tabi'in. Tafsir suatu ayat, yaitu Az-Zukhruf ayat 84, yang oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai argumentasi yang menguatkan keyakinan mereka bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Apa ya mau ya? Surat apa ya? Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? 84. Sebagian kalangan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Ahlus sunnah keyakinannya apa? Allah di mana? Di atas arsy atau di mana-mana? Ada yang mengatakan di atas arsy, ada yang mengatakan di mana-mana. Yang benar yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai 4 imam madhab, mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas arsy, bukan di mana-mana. Mereka melandaskan akidah tersebut di atas dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melandaskannya di atas ijma'. Salah satu ijma' dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Siapa itu? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau pernah berkata di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Taqr, wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Dan mereka para ulama telah bersepakat, berijma', berkonsensus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy. Ini sudah ijma'. Kalau sudah ijma' enggak boleh diapa?
Nggak boleh diotak-atik lagi. Dan dalil yang mendukung keyakinan tersebut amat sangat banyak sekali. Dan bukan sekarang waktunya untuk berpanjang lebar menjelaskan. Sebagai bayangan saja, Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau menulis buku yang judulnya Al-Ulu. Buku ini isinya dari awal sampai akhir menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Beliau membawakan 14 dalil dari Al-Quran, 200 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akidah tersebut, dan 153 nukilan dari ulama salaf. Semuanya berkata bahwasanya Allah itu di mana? Di atas arsy. Namun ada suatu ayat di dalam Al-Quran. Ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang dipahami oleh sebagian orang merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada di mana-mana. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat berapa? 84. Ada yang hafal Al-Quran? Apa bunyinya ayat ini? Gak ada? Sama dengan saya. Bunyinya adalah wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Wa huwal ladzi fis samai ilahun. Dialah Tuhan yang di langit, wa fil ardi ilahun, dan Tuhan yang di bumi. Apa bunyi ayatnya? Dan dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Mereka berkata ayat itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Buktinya dikatakan Allah itu ada di langit dan ada di mana? Dan ada di bumi. Ada yang mau mencoba untuk membantah pemikiran ini atau penafsiran ini? Saya bukan mengatakan membantah ayat ini. Beda antara membantah ayat dengan membantah penafsiran suatu ayat. Hati-hati dalam berkata ya. Hati-hati dalam berkata. Kita bukan membantah ayat, tapi membantah orang yang ngawur dalam menafsirkan suatu apa? Suatu ayat. Hah? Yang sudah belajar bahasa Arab sebenarnya mudah sekali membantahnya. Ayat tadi berkata, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Tuhan, di sini disebutkan ilah, yang ada di langit dan ilah di bumi. Apa? Dialah apa? Sesembahan. Atau dengan kata lain, dialah Tuhan yang disembah di langit dan disembah di bumi. Maknanya beda nggak kalau kayak gini? Beda nggak kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan dialah Tuhan yang disembah di langit dan juga disembah di bumi? Beda nggak sama yang tadi? Hah? Apa bedanya? Kalau yang pertama itu Tuhan ada di langit dan di bumi. Yang kedua adalah disembah di langit dan di bumi. Kalau yang pertama itu Tuhan ada di langit, ada di bumi. Kalau yang kedua, penafsiran yang kedua, Tuhan itu disembah di langit dan disembah di bumi. Kalau disembah di bumi, konsekuensinya apakah Tuhan itu harus di bumi? Hah? Tidak harus. Jadi makna atau tafsir dari ayat tadi yang benar adalah dialah Allah yang disembah di langit dan yang disembah di mana? Di bumi.
Artinya Allah itu disembah di langit oleh para malaikat dan disembah di bumi oleh para manusia dan jin. Dan tidak mesti Allah itu berada di atas bumi. Para manusia menyembah Allah dan Allah itu berada di mana? Berada di atas arsy. Mereka akan menembak kita. Siapa yang menafsirkan dengan penafsiran tersebut? Jawabannya adalah para siapa? Para tabi'in. Di antara yang menafsirkan tersebut adalah Imam Qatadah. Imam siapa? Qatadah. Sebagaimana dinukil oleh At-Tabari di dalam tafsirnya. Dengan seperti ini, selesailah kita mempelajari kaidah. Yang pertama di antara kaidah penting ilmu tafsir. Sebelum kita tutup, kita akan bawakan contoh kitab tafsir yang banyak menukil perkataan para sahabat dan para tabi'in. Saya bawakan ada 3. Yang pertama adalah tafsir At-Tabari. Ini adalah merupakan suatu kitab yang ditulis oleh bapaknya ahli tafsir. Semua orang yang menulis tafsir tidak mungkin mereka itu bisa melepaskan diri dari buku yang satu ini. 30 jilid. Berapa? 30 jilid. Ini sudah beliau ringkas. 30 jilid apa? Ringkasan. Bayangkan, berarti aslinya berapa? Kalau nggak salah tadi saya baca 9 pertama dia nulis buku itu 900.000 halaman, kemudian dia ringkas menjadi 90.000 halaman kalau nggak salah seperti itu. Saya lupa tadi saya baca. Nah, yang 90.000 halaman itulah tafsir apa? At-Tabari yang sampai ke kita. Adapun yang 900.000 halaman itu tadi hilang dengan berjalannya waktu. Dan ini adalah merupakan suatu kerugian yang luar biasa bagi umat Islam, kehilangan suatu buku yang begitu besar. Tafsir apa tadi? At-Tabari. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Dan yang ketiga adalah Ad-Durru Al-Mansur. Ad-Durru Al-Mansur karya Imam As-Suyuti. Ini sudah saya urutkan berdasarkan wafatnya. Yang paling belakangan adalah Imam As-Suyuti karena beliau hidup pada abad ke-10 Hijriyah. Sampai di sini penjelasan kita tentang kaidah yang pertama. Semoga bisa sedikit membuka wawasan buat kita bahwasanya ilmu tafsir itu bukan ilmu sembarangan. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang berkata, saya memiliki keyakinan anu dan itu dasarnya Al-Quran, jangan buru-buru apa? Diterima. Jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru diterima. Karena banyak sekali orang-orang yang apa? Orang-orang yang ngawur dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang kalau misalnya ada orang pengen dandani motor, tapi perginya ke tukang kebun, orang akan bicara bagaimana? Kamu agak gimana sih? Atau misalnya ada orang pengen melahirkan, tapi perginya ke dokter hewan, gimana? Ngawur, karena bukan apa? Bukan bidangnya. Mungkin itu akan menjadi headline sebuah surat kabar. Ada orang, seorang wanita pengen bersalin, perginya kemana? Ke dokter hewan. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngawur menafsirkan Al-Quran, padahal dia bukan pakarnya, orang nyantai aja. Orang nyantai aja. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Itulah perhatian minim masyarakat kita dalam masalah ilmu agama. Mencari ilmu agama bukan dari ahlinya,
Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya dhalun mudil. Dhallu fa'adhallu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sesat dan akan menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan.